Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di podcast kami. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat semua dan semoga apapun yang ingin kalian capai pelan-pelan sudah mulai menunjukkan hilalnya. Em, Gimana kemarin? Apakah sudah menonton video yang sebelumnya? Kita udah sempat ngebahas soal apa ya yang terakhir? Aku lupa karena cukup lama. Tapi teman-teman bisa lihat saja video eh, podcast Aku Aktor di YouTube, atau kalau teman-teman lebih suka mendengarkan suara saya saja, teman-teman bisa datang aja ke Spotify dan mendengarkan podcast Aku Aktor, satu-satunya podcast keaktoran di Indonesia yang secara konsisten membuat konten-konten soal keaktoran selama 7 tahun lebih. Ya, podcast kami bisa menemani teman-teman yang lagi nyetir sekarang, atau misalnya kalian bosan mendengarkan lagu dan ingin menambah pengetahuan soal keaktoran, teman-teman bisa mendengarkan podcast kami. Nah, satu hal yang saya ingat dari podcast yang sebelumnya adalah sorry, sebelum kita ngebahas soal konten hari ini, seperti biasa, saya mau mengabarkan soal programnya Aku Aktor, salah satunya yaitu Aku Aktor Rutin yang kami selenggarakan setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore di Ampera. Informasi lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat saja di Instagramnya Aku Aktor. Biasanya kami akan post itu di story, jadi teman-teman bisa lihat story kami. Eh, Saat ini selama setidaknya 3 bulan ke depan, berarti kalau ini rilis tanggal 2 Januari, kita masih ada di materi yang sama. Materi kita adalah The Art of Unknowing selama 3 bulan ke depan. So maybe sampai Desember, Januari, Februari, Maret, mungkin sampai Maret kita akan ngebahas soal itu. Ngebahas soal bagaimana caranya untuk tidak tahu. Nah, silakan kalau teman-teman ngerasa bahwa mendengarkan podcast aja nggak cukup karena jadi terlalu teori, misalnya teman-teman butuh praktek, teman-teman bisa datang saja ke Aku Aktor Rutin. Kalau teman-teman eh, masih menunggu program-program Aku Aktor yang lain dan sepertinya tahun depan akan jalan beberapa program, nah, teman-teman bisa mengisinya dengan datang ke Aku Aktor Rutin. Cukup bayar donasi minimal 100.000 karena uangnya akan dipakai untuk menyewa tempat latihan ya. Jadi it's not for me. Yang latih akan saya. Kira-kira begitu informasi soal Aku Aktor Rutin. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan episode kali ini. Di episode yang kemarin terakhir, di akhir kita sempat ngomongin soal tanggung jawab kerja seorang aktor. Dan sebenarnya kami sering sekali dari 7 tahun yang lalu, beberapa kali kami membuat konten soal tanggung jawab kerja seorang aktor. Dari mulai artikel, lalu kemudian kita bikin reels, lalu kemudian kita bikin post, macam-macam. Bahkan podcast juga sepertinya kita sudah sempat membahas soal tanggung jawab kerja seorang aktor. Dan kenapa sekarang kita membahasnya lagi? Untuk menyegarkan kembali aja ke teman-teman soal karena sebenarnya kalau kita mau ngebahas soal keaktoran, di satu sisi tuh muter-muter di situ aja sebenarnya pembahasannya. Misalnya coba deh cek kalau teman-teman rajin membaca, silakan baca buku-buku keaktoran. Kebanyakan buku keaktoran memang masih ada di bahasa Inggris, tapi di zaman sekarang Gen Z sudah cukup pintar bahasa Inggris dan you should read some acting book dan coba cek. Hampir semua buku keaktoran selalu ngebahas hal-hal yang kurang lebih sama secara esensial. Misalnya soal here and now, misalnya soal penciptaan, bagaimana menciptakannya, bagaimana membuat penonton terpukau dengan permainanmu, bagaimana membuatmu bisa meyakini permainanmu, dan lain sebagainya. Selalu pembahasannya soal itu, tapi caranya macam-macam. Itu kenapa bukunya jadi banyak. Nah, sama ketika kita mau ngebahas soal tanggung jawab kerja seorang aktor. Ketika kita menjawab pertanyaan, apa sih sebenarnya tanggung jawab kerja seorang aktor dan kenapa kita bikin video ini? Karena saya sebagai acting consultant dan juga sebagai aktor, beberapa kali menemui teman-teman aktor yang bingung tanggung jawab kerja mereka apa. Jadi kalau di Indonesia kan kita ada satu pekerjaan namanya acting coach atau acting consultant. Aku menyebutnya acting consultant ya.
Acting coach itu penghubung antara sutradara dan pemain. Biasanya di film ada tuh. Dan biasanya mereka ngajarin acting. Yang menurut saya sih nggak terlalu tepat ya. Maksudnya saya sepakat dengan teman-teman yang bilang bahwa acting coach seharusnya tidak ada di film karena ya seharusnya perbincangan antara sutradara dan pemain memang hanya antara sutradara dan pemain. Nah, eh ketika saya jadi acting consultant, nanti akan saya jelaskan kenapa saya menyebutnya acting consultant dan bukan acting coach ya. Ketika saya jadi acting consultant, saya menemui banyak sekali teman-teman aktor yang bingung mau ngapain. Ketika dia udah dapat naskah, yang dia tahu cuman baca, terus nganalisis. Analisis mereka hampir tidak pernah tuntas, tidak pernah benar-benar selesai analisisnya, atau tidak pernah benar-benar dalam menganalisis karakternya. Bukan karena mereka nggak mau, mostly karena mereka nggak tahu gimana caranya dan mereka nggak tahu apalagi tanggung jawab kerja seorang aktor. Sekarang kita akan coba untuk breakdown setidaknya dalam dua ruang tanggung jawab kerja seorang aktor. Ruang pertama adalah ruang sebelum bermain dan sebelum mendapatkan pekerjaan, maksud saya. Jadi ruang sebelum mendapatkan pekerjaan dan ruang ketika sudah mendapatkan pekerjaan. Di ruang sebelum mendapatkan pekerjaan, tanggung jawab seorang aktor tuh cuman latihan dan menambah apapun skill yang dia rasa dia butuhkan. Dan kalau kemudian nanya latihannya apa? Latihannya banyak sekali. Setidaknya latihannya melatih 4 modal dasar aktor. Kalau teman-teman pernah nonton video kami yang The Four Horsemen, itu kita sempat ngebahas soal 4 modal dasar aktor, yaitu tubuh, tubuh, suara, pikiran, dan perasaan. Di fase sebelum mendapat pekerjaan, 4 ini yang harus teman-teman latih. Itu tanggung jawabmu. Tubuhmu harus kamu latih. Latihannya apa? Paling sederhana latihannya ya olahraga. Olahraganya ada banyak sekali. Ada lari, renang, sepak bola, apapun itu. Yang penting olahraga. Yang penting membuat tubuhmu selalu ada dalam kondisi siap bermain. Oke? Dan kelenturan ada banyak sekali di tubuh latihannya, ikut bela diri atau latihan nari atau latihan apapun itu yang mendukung kelenturan, yoga misalnya, ada banyak sekali latihannya dan ada banyak sekali olahraga yang sekaligus selain melatih stamina tubuhmu, selain melatih kelenturan, dia sekaligus melatih keduanya. Ada banyak banget. Itu tanggung jawab pertama seorang aktor dalam ruang sebelum bekerja. Jadi kalau ada aktor yang nanyain, kalau aku lagi nggak ada kerjaan, aku harus ngapain ya? Masa aku nunggu kerjaan atau aku nyari kerjaan? Buatku itu pertanyaan yang agak aneh. Kok kamu bingung sama apa yang kamu lakukan? Gini deh, pemain bola itu kalau lagi nggak tanding, mereka ngapain? Latihan. Latihannya apa? Ya latihan fisik, latihan umpan, latihan strategi dan lain sebagainya yang goalnya, tujuannya untuk nanti pas pertandingan. Pas pertandingan ada lagi latihannya sebelum menuju pertandingan. Sama seperti aktor. Ada tanggung jawab sebelum bekerja. Tanggung jawab sebelum bekerja adalah latihan, menambah skill, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Itu baru tubuh. Suara ada banyak sekali latihannya. Pikiran, perasaan ada banyak sekali latihannya. Nonton film juga sebagai salah satu latihan dengan catatan dilakukan dengan sadar. Baca buku atau kalau kamu masih adalah salah satu orang yang tidak suka baca buku, ya udah deh nonton podcast. Podcastnya Aku Aktor udah ditonton. Atau YouTube atau apapun itu yang menambah pengetahuanmu, menambah modalmu sebelum nanti kamu mendapatkan pekerjaan. Itu pekerjaan itu tanggung jawab kerja aktor. Tanggung jawab kerja itu meskipun belum dapat pekerjaan itu jadi tanggung jawab kerja. Kenapa? Karena teman-teman, toolsmu atau alat-alat yang kamu punya untuk berkesenian adalah tubuhmu, adalah semua yang menempel padamu. Itu alat-alat kerja kesenian seorang aktor. Dan alat-alat itu sama seperti mobil harus selalu dipanaskan biar kapanpun dia butuh jalan dia siap. Jadi ketika teman-teman nanya, aku harus ngapain ya kalau lagi nggak ada kerjaan? Loh.
Gak bahaya tah? Ya latihan. Itu tanggung jawab kerja paling sederhana dan gampang sekali, latihan loh. Ya kalau kalian banyak alasan dan males ya udahlah ya. Ya pokoknya saya udah ngasih tahu, latihan. Tanggung jawab kerja di ruang sebelum bekerja. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab kerja di ruang saat sudah mendapat pekerjaan? Ini lebih spesifik lagi. Tanggung jawab kerjanya apa? Dalam secara esensial itu bikin karakternya. Kalau kita breakdown, bikin karakternya itu dimulai dengan menganalisis karakternya, menganalisis naskahnya. Untuk analisis ini teman-teman harus punya pikiran yang tajam, teman-teman harus punya pikiran yang cerdas, punya khasanah yang luas. Gimana teman-teman bisa punya khasanah yang luas? Ya pas di fase sebelum mendapat pekerjaan, itu dilatih sehingga ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan, kamu tahu tanggung jawab kerjamu adalah salah satunya menganalisis, sehingga kemudian kamu jadi bisa lebih mudah menganalisisnya. Kenapa? Karena sebelum mendapat pekerjaan, kamu sering melakukan latihan yang mempertajam pikiranmu. Satu, analisis karakter. Setelah analisis karakter, jangan lupa ada juga latihan yang lain, ada juga tanggung jawab kerja yang lain. Kalau nganalisis doang, persoalannya gini, kalian itu acting. Kalian bukan presentasi PowerPoint. Ya, buat teman-teman aktor nih, jangan merasa bahwa dengan round table analysis cukup semuanya sudah selesai. Nggak bisa. Kenapa? Kalian acting. Kalian ngelakuin sesuatu. Kalian nggak ngasih tahu penonton dengan, hey penonton, karakter ini masa lalunya begini, begini, begini. Enggak, kamu harus menunjukkannya dalam tubuhmu, dalam aksimu, di suaramu, di pilihan hidup karakternya, di emosi-emosi yang dijalankan sama karakternya, pola pikir dan pola rasa karakternya. Di sana. Kalau cuma nganalisis round table doang, halo teman-teman aktor, nggak cukup. Kenapa? Ada tanggung jawab kerja kedua apa? Menubuhkan semua data karakternya. Percuma kalau lu cuman nyari datanya, cuman menuliskan datanya, tapi tidak pernah menubuhkannya. Dalam bahasa stand up comedian, ngebadanin. Kalau kalian nggak pernah ngelakuin itu, percuma pengetahuan-pengetahuan ini. Karena aku bisa jamin pengetahuan ini cuma ada di pikiranmu. Itu kenapa banyak sekali aktor Indonesia terutama, kalau diajak ngobrol soal karakternya ngelotok, tahu mereka semua soal karakternya, bahkan mungkin bisa sangat dalam. Tapi ketika bermain, tidak tersisa sedikit pun apa yang sudah dia perbincangkan tadi. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak menubuhkan data-datanya. Lalu bagaimana cara menubuhkannya? Ada banyak sekali caranya. Teman-teman bisa mencobakan adegannya. Teman-teman bisa, itu kenapa dalam struktur acting methodnya Lee Strasberg ada namanya kalian menjadi karakter dalam ruang tertentu selama beberapa waktu. Tujuannya tuh satu, menubuhkan datanya. Biar datanya tidak berakhir di pikiran. Ngerti nggak? Percuma kalau kalian ngomong acting teori mulu. Elu ketika cuman bikin karakter cuman nganalisis doang, elu lagi ngomong kalau lu teori doang. Karena semuanya cuma berakhir di kepalamu saja. Tidak mewujud dalam tubuhmu. Nah, semua data-data itu harus ditubuhkan. Caranya banyak sekali. Membiasakan adegannya, melakukan adegannya. Meskipun kadang-kadang aku tidak setuju ya ketika, kalau di ruang film terutama, melakukan adegannya. Karena beda ruang, beda rasa, nanti jadi terjebak sama bentuk. Biasanya yang kulakukan untuk menumbuhkan data karakternya, di empowerment method yang saya rancang, ada satu teori, ada satu metode namanya retelling history. Kalian bercerita sebagai karakter, lalu direkam. Setelah selesai bercerita, berulang kali kalian menonton hasil rekamannya untuk ngecek mana yang sudah karakter, mana yang masih aku. Itu salah satu cara menumbuhkan data karakternya. Jadi ketika ini banyak teman-teman aktor yang terjebak dapat karakter terus karena dia tidak ada skill yang harus ditambah, dia ngerasa oh nggak ada, pekerjaanku cuma menghafal aja. Nggak gitu kerjaannya. Kalian harus menumbuhkan datanya, menganalisisnya, menumbuhkan datanya. Kenapa? Teman-teman, dalam seni peran, teman-teman tuh menunjukkan perjalanan pikiran
dan perjalanan perasaan karakternya yang mewujud dalam tubuhmu, suaramu, caramu melihat, mewujud di sana. Kalau ada orang yang ngomong yang penting kalian menganalisis karakter lalu sudah selesai, terus katakanlah dapat karakter apapun ciptaannya monoton gitu-gitu aja, ya saya bisa bilang, ya emang nggak tahu apa-apa dan nggak mau belajar. Baca deh bukunya. Acting itu menunjukkan hidup, karakternya bukan hidupmu. Tubuhmu tuh cuman dipinjam, tubuhmu tuh cuman alat untuk karakternya. Jadi itu tanggung jawab kerja seorang aktor di fase sebelum mendapat pekerjaan dan di fase saat mendapat pekerjaan. Di fase sebelum, latihan, menambah wawasan, menambah ilmu. Di fase saat mendapat pekerjaan, persiapkan karakternya. Apapun yang dibutuhkan untuk karakternya, lakukan. Tubuhkan datanya, analisis naskahnya, masukin data-datanya, biasakan bentuk karakternya pada dirimu. Biar nanti pas kamu main, kamu tinggal main, gak perlu diskusi lagi. Demen banget sih diskusi di set. Buang-buang waktunya. Oke? Itu tanggung jawab kerja seorang aktor. So, kalau kalian masih bertanya apa ya tanggung jawab kerja seorang aktor, tonton video ini deh. Atau ada temenmu yang nanyain, emang aktor tuh kerjanya ngapain sih? Main film doang ya? Ho, main film doang. Kasih tunjuk video ini, biar mereka tahu susahnya jadi aktor. Sebenarnya, emang enak jadi aktor? Nggak enak, kenapa? Pusing. Pusing. Tapi nagih, men. Nagih. Kira-kira begitu untuk video kali ini. So, itu tanggung jawab kerja seorang aktor, ya. Ini dalam ruang kreativitasnya, dalam ruang keseniannya. Kalau dalam ruang profesionalnya, ada lagi nanti tanggung jawab kerjanya. Mungkin saya nanti akan mengajak teman untuk membicarakan soal tanggung jawab kerja seorang aktor dalam ruang profesional, dalam ruang di luar ruang keseniannya. Kalau yang saya bicarakan ini kan dalam ruang keseniannya ya. Kalau di luar ruang keseniannya apa aja nih tanggung jawab kerja seorang aktor. Kita akan membicarakan itu nanti entah kapan, tunggu saja waktunya dan terima kasih. Itu dulu untuk hari ini. Sampai bertemu di maaf. Seperti biasa, saya Ben Bening, lalu ada Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, dan the one and only Daniel Day-Lewis yang sayang sekali tidak masuk Oscar. Menunggu kalian semua di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.